Oke, mari kita selami topik ini. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian sadar, kita ini benar-benar dikelilingi oleh logam. Dari jembatan super kokoh yang kita lewati, sampai panci mengkilap di dapur. Tapi jujur deh, kita jarang banget kan mikirin kekuatan industri luar biasa dan agak brutal sebenarnya yang membentuk benda-benda ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas keajaiban di balik layar manufaktur, yaitu proses pengerolan logam atau yang biasa disebut metal rolling. Coba deh bayangin mobil yang biasa kalian pakai. Lihat panel bodinya yang mulus itu, atau bahkan skrup paling kecil yang nempel di mesinnya. Percaya atau enggak, hampir semua bagian itu lahir dari proses industri berat yang benar-benar ekstrim dan penuh tekanan. Di balik bentuknya yang rapi dan simetris itu, ada gaya fisik raksasa yang secara harfiah memaksa dan menekan material-material tersebut sampai jadi bentuk yang kita lihat sekarang. Gila kan? Ini dia fakta yang mungkin bakal bikin kalian kaget. Sekitar 90%, iya kalian nggak salah dengar, 90% dari semua produk logam hasil pengerjaan industri itu wajib ngelewatin proses pengerolan ini. Artinya, hampir setiap plat baja, lembaran aluminium, atau rel kereta yang kalian lihat tiap hari, kemungkinan besar udah pernah dihimpit, ditarik, dan dipaksa masuk ngelewatin silinder-silinder raksasa. Makanya, paham soal proses ini tuh sebenarnya relevan banget sama kehidupan kita sehari-hari. Tapi tunggu dulu, sebelum kita bahas mekanismenya lebih dalam, kita harus samain persepsi dulu nih soal dua istilah penting di dunia manufaktur logam, yaitu forming atau pembentukan dan shaping atau pencetakan. Bedanya apa sih? Gini, forming itu ibarat kita ngubah bentuk benda padat yang udah ada, ya kayak pas kalian ngebengkokin kawat gantungan baju pakai tangan. Nah, kalau shaping, itu biasanya kita ngelelehin materialnya sampai cair, terus dituang ke cetakan. Mirip-mirip lah kayak bikin es batu di freezer. Proses metal rolling yang lagi kita bahas ini adalah salah satu contoh paling epik dari yang namanya proses forming. Oke, kita masuk ke bagian the mechanics of flat rolling, alias mekanika pengorolan datar. Di sini kita bakal lihat gimana balok logam yang super tebal bisa disulap jadi lembaran tipis yang panjang banget. Coba kalian bayangin sepotong baja tebal dipaksa masuk ke celah sempit di antara dua silinder raksasa yang lagi berputar. Dinamikanya tuh luar biasa banget loh. Logam itu sebenarnya malah ngalamin percepatan pas ngelelatin celah itu. Mirip banget kayak air sungai yang tiba-tiba ngalir lebih kencang pas salurannya menyempit. Nah, fenomena ini ngebawa kita ke konsep brilian yang namanya titik netral atau neutral point. Ini tuh titik pas di dalam celah pengerol di mana kecepatan si logam sama persis sama kecepatan putaran silinder. Sebelum nyentuh titik ini, logamnya bergerak lebih lambat karena ditarik masuk. Tapi begitu ngelewatin titik netral, logamnya melesat lebih cepat. Nah, pertanyaannya, gimana caranya logam sekeras itu mau ditarik masuk? Jawabannya, gesekan. Gesekan ini tuh benar-benar unnecessary evil, sesuatu yang nyebelin tapi mutlak kita butuhkan. Di satu sisi, tanpa gesekan, mesinnya cuma bakal muter-muter doang dan logamnya tergelincir, nggak mau masuk. Tapi di sisi lain, butuh energi yang super masif dari mesin buat ngalahin gesekan ini pas proses pengerolan. Seberapa banyak logam bisa ditipisin dalam satu tarikan, itu sangat bergantung sama gesekan dan seberapa besar silinder mesinnya. Bayangin aja kalian lagi bawa traktor berat di jalanan berlumpur. Kalian pasti butuh ban yang gede dan bergerigi kasar buat dapat daya cengkram yang pas kan? Kalau enggak ya selip. Nah, mesin pengerol raksasa ini pakai prinsip yang sama persis. Sekarang aku punya pertanyaan iseng tapi menarik nih. Buat yang sering masak atau main di dapur, pernah perhatiin aluminium foil nggak? Sadar nggak sih kalau satu sisinya itu mengkilap banget bisa mantulin cahaya, tapi sisi sebaliknya tuh buram atau matte? Hayo, kenapa selembar kertas logam yang sama, permukaannya bisa beda gitu? Rahasia di baliknya ada pada teknik industri yang jenius banget, namanya pack rolling. Jadi gini, karena lembaran foil itu super duper tipis, kadang tebalnya cuma 0,008 mm, pabrik akhirnya numpuk dua lapis foil dan gulung mereka bareng-bareng di dalam mesin. Tujuannya biar prosesnya efisien dan logamnya nggak gampang robek. Nah, sisi luar dari kedua lembaran ini bersentuhan langsung sama silinder baja pabrik yang udah dipoles licin. Makanya jadi ikutan mengkilap. Sementara bagian dalamnya, mereka saling bergesekan satu sama lain di bawah tekanan yang raksasa. Makanya teksturnya jadi buram. Tuh, fakta receh tapi keren banget kan buat bahan obrolan? Oke, keren kan? Sekarang kita lanjut ke bagian hot, cold, and microscopic. Panas, dingin, dan hal-hal mikroskopis. Kita bakal ngintip apa yang sebenarnya terjadi di dalam struktur logamnya pas mereka lagi digilas. Nah, yang benar-benar menarik di sini adalah transformasi struktur butirannya. Waktu logam pertama kali dicetak dari bentuk cair, struktur internalnya itu kasar, rapuh, dan kadang banyak pori-pori atau cacat di dalamnya.
Tapi, lewat proses hot rolling alias pengerolan panas yang suhunya di atas titik rekristalisasi logam, struktur yang jelek dan rapuh tadi benar-benar dihancurin lebur. Proses ini memaksa si logam membentuk butiran baru yang jauh lebih kecil, seragam dan kuat, yang kita sebut struktur tempa. Jadi proses ini secara harfiah meremukan dan memperbaiki semua kelemahan internal logam itu. Terus gimana kalau logamnya digulung di suhu ruangan aja? Nah, ini bedanya hot rolling sama cold rolling. Kalau hot rolling kan suhunya tinggi banget tuh. Kelebihannya dia bisa nutup pori-pori cacat di dalam logam. Tapi sayangnya, hasil permukaannya seringkali agak kasar atau berkerak. Nah, beda cerita sama cold rolling yang dilakuin di sekitar suhu ruangan. Hasil permukaannya tuh mulus banget, dimensinya lebih presisi, dan kekuatannya naik drastis gara-gara efek strain hardening. Tapi ya, namanya juga buatan manusia, nggak ada yang sempurna. Cold rolling ini ternyata bisa ninggalin tekanan sisa atau residual stresses yang terjebak di dalam lembaran logamnya. Kita udah ngomongin yang kecil-kecil nih. Sekarang kita nge-zoom out lagi. Kita masuk ke bagian taming the massive mills, alias ngejinakin mesin raksasa. Kita bakal lihat gimana para insinyur mengendalikan mesin-mesin yang ukurannya bener-bener di luar nalar. Coba deh kalian bayangin berdiri di tengah-tengah fasilitas ini. Ini namanya tandem rolling mill. Dan ukurannya, wow, benar-benar susah dipercaya. Bayangin lembaran baja ditarik, terus-terusan ngelewatin deretan mesin raksasa, satu persatu, dengan suara yang pasti bikin budek. Pabrik masif ini bisa menggulung pelat logam selebar 5 meter dengan kecepatan tembak sampai 40 meter per detik. Gaya destruktif yang dibutuhin dan dikendaliin di dalam fasilitas ini benar-benar ada di level yang jauh dari imajinasi kita sehari-hari. Dan gara-gara gayanya super raksasa, kita ngomongin jutaan pon tekanan loh ya. Ada satu masalah unik. Silinder baja padat yang super tebal itu ternyata bisa melengkung. Iya, melengkung gara-gara neken logam. Nah, kalau silindernya melengkung, pelat yang digulung bakal jadi lebih tebal di bagian tengahnya. Cacat ini disebut crown. Terus gimana insinyur ngakalinnya? Mereka tuh pinter banget. Permukaan silindernya sengaja digiling biar agak cembung di bagian tengah, istilahnya camber. Jadi pas mesinnya dapat tekanan kuat dan mulai melengkung, bagian tengahnya justru malah jadi sejajar dan lurus sempurna. Plus, karena panas gesekan bisa bikin silinder memuai ke beraturan, mereka nyemprotin cairan pendingin dengan perhitungan aliran yang super presisi. Benar-benar harmoni fisika yang epik. Mari kita lanjut dan lihat gimana proses ini dikembangin lagi. Beyond flat, specialized shapes. Di tahap ini, logam nggak cuma dibikin gepeng, tapi juga disulap jadi bentuk-bentuk 3 dimensi yang jauh lebih kompleks. Nah, aku ada satu lagi nih, teka-teki fisika yang bikin mikir. Gimana caranya kalian bikin sebuah pipa panjang yang nggak ada garis sambungannya sama sekali, bolong sempurna dari ujung ke ujung, tapi dibikin dari satu batang logam padat utuh, nggak dipotong, nggak dilas loh. Jawaban dari sihir teknis ini namanya rotary tube piercing, atau proses management. Konsepnya tuh mirip banget sama fisika benda elastis. Gini, kalau kalian punya penghapus karet bentuk silinder, terus ditaruh di meja, ditekan kuat-kuat pakai telapak tangan sambil digulung maju mundur, lama-lama bagian tengah penghapus itu bakal rusak dan bolong ngebentuk rongga kan? Nah, prinsip ini dipakai di skala industri berat. Batang logam panas ditekan dari luar secara konstan sambil terus diputar, sampai bagian tengahnya merenggang dan bolong sendiri secara alami. Terus, tongkat logam panjang yang disebut mandril didorong masuk buat ngerapihin lubang pipanya. Voila, jadilah pipa tanpa sambungan. Tapi tentu aja, gaya raksasa ini nggak selalu cuma dipakai buat bikin barang super gede kayak pipa atau badan pesawat ya. Baut dan skrup berdaya tahan ekstrim yang menopang seluruh infrastruktur di sekitar kita ini ternyata juga dicetak pakai proses pengerolan. Namanya thread rolling. Batang besi kecil ditekan habis-habisan buat nyetak alir-ulir skrup yang super kuat ini. Jadi, intinya, kenapa sih teknik digulung ini jauh lebih istimewa daripada sekedar dipotong aja? Gini loh penjelasannya. Kalau kita bikin ulir baut dengan cara dibubut atau dipotong, kita tuh benar-benar memotong serat butiran internal materialnya. Ini bikin skrupnya jadi gampang patah. Tapi dengan thread rolling, ulirnya dibentuk pakai cetakan bertekanan tinggi tanpa ngebuang material secuil pun. Butiran mikroskopis logamnya mengalir mulus ngikutin bentuk ulir. Ini nyiptain efek cold working yang bikin si skrup punya kekuatan dan daya tahan yang, wah, jauh banget ninggalin metode pemotongan biasa. Pembahasan kita hari ini membuktikan kalau dunia di sekitar kita tuh nggak terbentuk gitu aja secara magis. Jadi pertanyaannya, lain kali kalian megang garpu, nyetir mobil, atau bungkus sisa makanan pakai aluminium foil, apa kalian bakal mulai ngebayangin gaya ekstrim, kecepatan gila, dan kejeniusan fisika di balik benda-benda itu? Dunia industri benar-benar nyimpan keajaiban luar biasa di balik ketenangan benda-benda mati di sekitar kita. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Teruslah penasaran, dan mari kita amati lebih dekat hal-hal menakjubkan di dunia ini yang sebenarnya bersembunyi tepat di depan mata kita.